Baik, melanjutkan tentang tadabbur Al-Quran. Watafilah, sesungguhnya di antara faktor penghalang sebagian besar kaum muslim dalam menghayati dan memahami Al-Quran dan mendalami makna-makna agung yang dikandungnya adalah keyakinan betapa sulitnya memahami Al-Quran. Nah, ini adalah persepsi yang keliru, ya. Ini adalah sebuah kesalahan dalam mendefinisikan tadabbur Al-Quran dan menyesatkan dari tujuan turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab tarbiyah dan ta'lim, hidayah dan pedoman bagi seluruh manusia. Kitab yang merupakan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang telah dimudahkan oleh Allah untuk memahami dan mendalaminya, mentadabburinya. Bagaimana firman-Nya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Qamar ayat 17. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan, ya. Maka adakah orang yang mau mengambil pengajaran? Al-Qamar 17. Nah, kita baca beberapa qosnya. Ibnu Bayrah rahimahullah berkata, di antara tipu daya setan adalah membuat hamba-hamba Allah jauh dari tadabbur Al-Quran, karena mereka tahu bahwa hidayah dengan tadabbur, maka setan itu menyampaikan bisikan-bisikan sehingga orang pun berkata, saya tidak akan berbicara dengan Al-Quran sebagai sikap waro saya, gitu ya. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, Al-Quran adalah mukjizat yang membungkam ahli bahasa, ahli sastra, dan membuat tidak berdaya para sastrawan untuk melahirkan karya yang menyamainya. Namun itu tidak mengeliminasi Al-Quran dari eksistensinya sebagai bahasa Arab, tentunya berbahasa Arab yang mengalir searus dengan tata cara bertutur orang Arab, ya, yang mudah dipahami, yang datang dari Allah, berisi perintah-perintah dan larangan. Dalam At-Tibyan, ya. Kata Ibnul Qayyim, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran memiliki tafsiran yang tidak bisa kita pahami dan tidak kita mengerti, hanya saja kita membacanya dalam rangka beribadah dengan teksnya semata, maka ada yang salah pada hatinya. Nah, ya harus dicek hatinya, gitu ya. Ibnul Qayyim, ya, dalam Irsyad Tafsir Al-Ijtihad. As-San'ani berkata, sesungguhnya siapa yang singgah di telinganya firman Allah, yaitu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Muzammil ayat terakhir. Dia memahami ayat tersebut, mengetahui bahwa huruf mim yang panjang, ma, gitu ya, ma adalah kata syarat, yaitu qadimu dilazamkan, dijazamkan, dan kurang jelas, dijazamkan, ya, sebagai syarat. Terus juga tajiduhu, ya, juga jazm sebagai balasan syarat, dan seterusnya.
dan lain sebagainya. Itu mah bahasalah, itu yang dia tahu ya. Entah alasan apakah gerangan untuk mengkhususkan Al-Quran dan Sunnah dengan larangan memahami maknanya, mengerti susunan kalimatnya. Ini tentunya juga harus kita paham ya, yang masih udah beliau masa memahami gitu ya gitu, sehingga melakukannya hati-hati gitu ya, seperti gadis-gadis kita. Tidak ada yang tersisa untuk kita kecuali mengulang lafaz dan huruf-hurufnya saja gitu ya. Nah, yang sebenarnya masalah ini bahwa sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah jelas, terang, dan nyata ya bagi semua orang. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tafsir Al-Quran itu terbagi 4. Ada tafsir yang dipahami oleh orang Arab berdasarkan kaidah bahasa mereka. Jadi ada yang dipahami hanya sekedar kaidah bahasa Arabnya, di mana dipahami oleh orang Arab ya. Ada juga tafsir yang tidak ada alasan bagi orang yang untuk tidak mengetahuinya. Nah, itu ya seperti tafsir-tafsir yang dimudahkan kita memahaminya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Azhar, dan juga yang mudah bisa kita pahami ya bahasa ini gitu ya. Ada juga tafsir yang dipahami hanya untuk ulama ya, para ulama. Dan ada juga tafsir yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa ayat, diantaranya ayat muqatta'ah ya. Ya, alif lam mim, alif lam ra, dan ya itu mah hanya Allah saja. Dan sebagian besar Al-Quran adalah bagian pertama dan kedua. Jadi bisa diantaranya ada yang pahami bahasanya, ada juga yang tidak demikian. Ada yang lewat terjemah ya, lewat makna-maknanya gitu ya gitu. Bisa tidak paham apa ya. Tafsir yang ya harus dipelajari ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, apa itu Hidayatul Insan yang mudah itu ya, Sa'di itu ya, mudah itu ya. Nah, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum di Al-Quran itu semuanya ada 500 ayat ya. Total semuanya itu 6.236 ayat, 6 ribuan lah. Ada yang 6.236, ada yang 6.666, itu ya beda pendapat ya. Karena memang ada yang terpisah dalam 2 ayat, ada yang memang 1 ayat ya gitu. Jadi menurut riwayat ini 1 ayat, ada yang riwayat ini 2 ayat ya gitu. Allah bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Ada yang menurutnya 1 ayat, ada yang 2 ayat ya gitu. Atau ayat-ayat yang lain ya. Ya seperti Al-Fatihah aja gitu ya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu ya. Ada yang bismillahnya sebagai ayat, yang tidak gitu ya. Jadi sama-sama 7 ayat ya. Ada yang dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya itu ayat ke-7 ya. Dan itu 1 ayat ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Asal keluar satu nafas ya. Nah, adapun untuk memahami janji, ancaman, motivasi, dan kabar yang membuat takut kepada Allah, informasi tentang sifat-sifat Allah, tentang hari kiamat, tidak disyaratkan atau tidak disyaratkan memahami istilah-istilah ilmiah secara terperinci yang rumit, seperti istilah-istilah dalam ilmu nahwu misalnya, balaghah, usul fikih, dan fikih. Sebenarnya ya kalau buat yang memahami mah mudah, tapi buat yang tidak memahami ya rumit sebenarnya gitu ya, ilmu nahwu itu ya gitu. Anggaplah diulang lagi dari awal gitu ya, lirdei gitu ya. So, kalau diajarkan, ini juga saya mengajarkan juga, anggar aja diulang-ulang gitu ya. Kadang juga usul fikih juga demikian beratnya gitu ya, kaidah-kaidah gitu ya, menghafal kaidah. Jadi sebagian besar ayat Al-Quran adalah terang dan jelas dipahami semua, baik yang kecil maupun besar, berilmu atau orang yang awam kebanyakan. Itulah sebabnya orang Arab Baduy mendengar firman Allah, oh ini surah Ad-Dariyat ya, innahu lahakum mithla ma annakum tan wa rabbis sama wal ard innahu lahakum mithla ma annakum tantikun ya. Ada ya, ini lafaz karena nggak di kalau sebagian ya. Demi Tuhan langit dan bumi, semua apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi seperti yang kamu ucapkan. Dia berkata, siapakah yang telah membuat marah Allah Ar-Rahman sehingga dia bersumpah. Ini memahaminya gini orang Badui gitu ya. Karena itu pula ketika seorang imam salah membaca surat An-Nahl ini, ada contohnya nih, dia baca fakharra alaihimus saqafu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yasurun ya gitu. Ada yang baca, misalnya imam baca, mungkin dia lupa gitu atau dia tertukar ayat ya, fakharra alaihimus saqfu min tahtihim wa atahumul adab. Nah itu ya, bacanya gitu ya, itu dikoreksi dan dibetulkan oleh seorang wanita tuarata ya, yang tidak mengerti baca tulis, masya Allah. Bacaannya itu dikoreksi oleh wanita tuarata. Ingat lagi ya. Nah, sungguhnya Al-Quran itu jelas dan gamblang, memahami dan mengerti maksudnya tidaklah memiliki tingkat kesulitan yang membuat kita harus menutup pikiran dan pintu pemahaman kita seluruhnya dengan hanya merujuk kepada kitab-kitab tafsir, sehingga dengan beberapa ayat yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu menjelaskan pandangan bahwa memahami Al-Quran itu adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Ini adalah pemahaman yang keliru ya, sangat keliru, dan tindakan mengulur waktu untuk mentadabburi Al-Quran dan memahaminya. Sungguhnya menutup hati untuk tidak menghayati Al-Quran ya, dengan dalih tidak menguasai tafsirnya
dan merasa cukup dengan membaca teksnya juga itu salah satu pintu masuk juga. Kalau dia misalnya salah memahami dari teks tertentu, dari ayat tertentu, hanya memahami terjemahnya saja lewat terjemah, ya kalau dia memahami lewat hawa nafsunya, ya itu jadi ada pintu setan gitu ya, kalau dia memahami dengan hawa nafsu ya, untuk menguasai seorang hamba malingkan dari Al-Quran sebagai petunjuk ya. Hati-hati memahami dari hawa nafsu. Nah, itu mungkin untuk sementara yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini tentang tadabbur Al-Quran. Ya Allah, nanti kita lanjutkan lagi di hari Rabu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah besok ke sekretariat insya Allah. Ya, kita berdoa yang sakit semoga segera sembuh dan juga sehat kembali, dan juga yang lagi berat, yang lagi sulit, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lapangkan, dan Allah lancarkan kehidupan kita, aktivitas kita ya. Assalamualaikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah alaihi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina jalan karamah wa ilana sudah Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.